kabar nih semuanya? Kakak harap semuanya sehat-sehat ya. Nah, siapa di sini yang semangat untuk memuji nama Tuhan? Wah, semuanya semangat ya. Karena walaupun kita di rumah aja, kita harus tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Jadi, sebelum kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau berdoa dulu nih. Yuk, kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami masih boleh menikmati berkat-Mu, anugerah-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati agar kami dapat sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Siapa di sini yang senang menjadi anak Tuhan? Wah, semuanya pasti senang ya. Yuk kita angkat pujian ini. Aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal itu dosa. Nakal itu dosa. Nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh marah. Marah itu dosa. Marah itu dosa. Marah itu dosa. Anak Tuhan tak boleh marah. Kesal itu dosa. Kesal itu dosa. Kesal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh kesal. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan tak boleh nakal. Yeay. Nah, adik-adik, kalau tadi kita sudah menyanyi, menari, melompat buat Tuhan, sekarang kakak undang untuk adik-adik, yuk kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau siapkan hati kita untuk dengar cerita Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Adik-adik kita mengangkat pujian ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur.
Terima kasih atas anugerahmu semalam tak berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, kita boleh mengamalkan pujian ini. Kita mau katakan kami mengucap syukur Tuhan, karena kita sudah memasuki bulan terakhir di tahun 2020. Kita angkat pujian ini. Pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu semalam tak berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Amin. Kami berterima kasih Tuhan. Kami berterima kasih Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Amin. Adik-adik, boleh ikutin kakak Desi berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu baik. Kami sudah bernyanyi, menari untuk Tuhan. Sebentar Tuhan, kami siap mendengarkan cerita-Mu. Tuhan pimpin untuk kakak yang akan bercerita. Berkati juga Tuhan untuk hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, masih tetap semangat ya. Pasti udah siap dengerin cerita. Nah, kakak Elsa mau cerita nih. Adik-adik, duduk yang manis ya. Kakak akan bercerita tentang 10 orang kusta yang diambil dari kitab Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Buat adik-adik yang sudah bisa baca, adik-adik boleh sambil buka Alkitabnya. Tapi buat adik-adik yang masih kecil, boleh cukup melihat dan mendengarkan. Kira-kira kenapa ya dengan 10 orang kusta ini? Wah, adik-adik udah gak sabar ya. Yuk kita dengerin ceritanya. Suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Tiba-tiba datanglah 10 orang kusta berdiri agak jauh memanggil Tuhan Yesus. Orang kusta itu ingin disembuhkan, lalu berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Zaman dahulu
Hanya para imam yang bisa menentukan apakah orang kusta itu sembuh atau belum. Orang kusta itu percaya kepada Tuhan Yesus dan akan melakukan perintah Tuhan Yesus. Lalu 10 orang kusta itu cepat-cepat pergi, berlari menuju ke bait Allah. Tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan, penyakit kusta di tubuh mereka semua menjadi hilang. Kulit mereka yang rusak, gatal-gatal karena kusta, sekarang menjadi sehat kembali. Dan 9 orang yang sudah sembuh itu kemudian pergi. Tetapi hanya ada 1 orang yang ingat kepada Tuhan Yesus. Orang itu pergi kembali kepada Tuhan Yesus sambil memuji Tuhan dengan suara nyaring. Orang Samaria itu tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan mengucap syukur. Kemudian Tuhan Yesus bertanya, "Di manakah yang ke-9 orang itu?" Tuhan Yesus berkata, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Adik-adik, demikian cerita tentang 10 orang kusta. Yuk, kita mau belajar untuk percaya, dan ketika Tuhan menjawab doa kita, jangan lupa untuk mengucap syukur. Berterima kasih karena Tuhan selalu sayang kita. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur apapun keadaan kami. Berkati buat keluarga kami. Haleluya. Amin.